Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini Kak Ita, Kak Kris, dan Kak Petri bisa melayani adik-adik dalam IHMPA melalui channel YouTube BPIB Karunia. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, adik-adik silakan bersaat teduh. Yuk adik-adik berdiri, mari kita menyanyikan Mas PLKTA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 349, semua yang tercipta. Adik-adik, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 79, Hosana, Hosana. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan memimpin kami sampai pada pagi hari ini. Kami akan beribadah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami. Tuhan juga memberkati akan adik-adik, orang tua yang mengikuti dalam ibadah ini. Dan berikan kami semua kesehatan yang baik Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya dan kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 52 ayat yang 10 sampai dengan 11. Kita membaca secara bergalasan. Kita membaca tulisan yang tercetak keluar, Kak Kris dan adik-adik di rumah membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah Untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya Di depan orang-orang yang Kau kasihi. ya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Petri. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia
membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak orang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana nih adik-adik? Udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Atau ada yang masih ngantuk? Ada yang masih malas? Wah, enggak dong ya. Jangan ya adik-adik. Kalau bangunnya masih ngantuk, adik-adik mandi supaya badan kita menjadi segar dan jadi semangat deh ikutan ibadahnya. Iya, kita harus semangat adik-adik dan taat beribadah. Kita kalahkan deh tuh rasa malas kita. Nah, sama nih seperti raja yang mau kakak kenalin ke adik-adik. Raja ini tuh hidupnya taat dan benar di mata Tuhan. Namanya Raja Asa. Nah, tapi adik-adik, Raja Asa ini lagi sedih melihat negerinya yang berantakan. Penduduknya tidak mendapatkan pengajaran daripada imam. Mereka juga terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang kasar adik-adik. Dan tidak ada peraturan yang mengatur kehidupan di negerinya. Wah, kalau nggak ada peraturan adik-adik, hidup itu akan menjadi sangat kacau dan sangat menyedihkan. Pada saat itu juga ada banyak patung-patung dewa-dewi yang dibuat dan penduduk Yehuda itu menyembah mereka. Bahkan neneknya Raja Asa pun ikut menyembah patung-patung itu. Namanya Dewi Asyera. Nah, pada suatu waktu adik-adik datanglah seorang nabi. Nabinya bernama Nabi Azaria. Nabi Azaria memberi semangat kepada Raja Asa. Dia bilang bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan Raja Asa dan seluruh penduduk Yehuda. Nabi Azaria juga mengingatkan bahwa penduduk Yehuda itu harus beribadah kepada Tuhan Allah, bukan kepada patung-patung dewa-dewi. Dan Nabi Azaria menyemangati Raja Asa agar berani untuk menyingkirkan semua patung-patung dewa-dewi yang ada di sana. Lalu Raja Asa mengumpulkan seluruh rakyatnya yang ada di negerinya dan mereka berjanji untuk beribadah kepada Tuhan Allah dan tidak lagi kepada patung-patung atau dewa-dewi itu. Nah adik-adik, seperti yang kakak bilang di awal tadi, jangan biarkan rasa malas atau ngantuk kita tuh membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Kita harus seperti Raja Asa, tetap taat dan semangat menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Allah. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman yang sudah didengar dari Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada suatu Tuhan dan setia dalam
Teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Bimbing kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Saat ini, kami juga berdoa untuk orang tua kami, ya Tuhan. Berkati orang tua kami dalam mendidik dan merawat kami. Berkati juga kesehatan dan pekerjaan orang tua kami, ya Tuhan. Yesus, berkati juga teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkati para dokter dan perawat dalam menolong mereka yang sakit. Tuhan berkati juga obat-obatan dan makanan yang mereka makan, serta istirahat, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih kembali. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin kami dari yang terendah hingga tertinggi. Ya Tuhan, jauhkanlah juga COVID-19 dari negara kami, negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang sudah bersekolah. Tuhan Yesus kiranya mau memberikan kepintaran, kepandaian, juga hikmat kepada mereka Tuhan Yesus. Juga kiranya Tuhan Yesus mau memberkati pertumbuhan adik-adik klien kami supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan dengar-dengaran akan orang tua mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang sedang sakit juga kiranya Tuhan Yesus mau memberkati. Tuhan Yesus mau memberkati, memberikan kesembuhan kepada mereka melalui obat-obatan yang mereka minum supaya mereka boleh kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara titipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, transfer melalui rekening GTIB Karunia, atau scan QR Code. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kirum Ceria nomor 175, mengucap syukur. Mari berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan. Terlebih lagi setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami anak Tuhan. Berkatilah persembahan kami yang sudah kami berikan ini, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Ada pengumuman, minggu depan adalah akhir bulan Maret. Di tiap akhir bulan, IHMPA akan dilaksanakan melalui media Zoom. Jadi, kita bertemu dalam IHMPA melalui media Zoom. Meeting ID dan password akan disampaikan melalui grup sektor ya, adik-adik. Adik-adik, mari berdiri. Marilah untuk terus kuat
dan taat pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Cirian nomor 304, sertai kami Tuhan. Adik-adik, mari kita memohon berkat Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih, dan sepanjang minggu berjalan nanti kami mau menyerahkan angkat segala kegiatan kami ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak lain, nama saya Putri Desito 4. Contoh perbuatan taat kepada Tuhan, yaitu bersuka cinta, menyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom kakak layan, nama saya Amira dari setempat. Contoh perbuatan baik taat kepada Tuhan, yaitu berdoa sebelum tidur, mengucap syukur karena Tuhan menyertai sepanjang hari. Terima kasih.